Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syara'a lin-nasi ma fihi maslahatuhum fa amaruhum bikulli ma fihi naf'uhum wa nahahum an kulli ma yadurruhum. Asyhadu an la ilaha illallah wa a'dalul 'abidina wa asdaqul qailin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah khairul anbiya'i wal mursalin wa qudwatul 'alimin wa aswatun hasanatun lil muttaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa 'azimina Muhammadin alladzi ja'ana bisari'atis samhati wa ala alihi wa ashabihi walladzina ittaba'uhu hatta balagud darajatil 'aliyah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ittaqullah usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Saudaraku kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita sama-sama meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, dengan mempraktekkan syariat Islam dalam setiap langkah kehidupan dan memelihara dari segala sesuatu yang mengakibatkan diri sengsara baik di dunia maupun di akhirat, sehingga hidup kita berbahagia, sejahtera lahir dan batin dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, khutbah kita hari ini akan membahas tentang sholat sunnah qobliyah ba'diyah, yaitu salah satu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita adalah Allah mensyariatkan kepada kita banyak ibadah, bukan hanya yang wajib tapi juga yang sunnah. Tentu ada perbedaan antara sholat wajib dan sholat sunnah, tapi bukan ini yang akan kita jelaskan. Kita akan fokus kepada sholat sunnah yang memiliki keistimewaan yang luar biasa, yaitu sholat qobliyah dan ba'diyah, atau dikenal dengan sholat rawatib. Saudara kaum muslimin jamaah Jumat rahimahumullah, marilah kita simak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Ummu Habibah, istri Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi, qalat Ummu Habibah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shola isnata asrata rak'atan fi yawmin wa lailatin banallahu lahu baitan fil jannah, arba'a qabla zuhur wa rak'ataini ba'da zuhur wa rak'ataini ba'da al-maghrib wa rak'ataini ba'da al-isya wa rak'ataini qabla subhi. Saudara kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, hadis ini dari Ummu Habibah, yang artinya man shola isnata asrota adan, siapa yang sholat 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, sehari semalam, dari mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari, banallahu lahu baitan fil jannah,
dibangunkan untuknya oleh Allah suatu tempat atau rumah di dalam surga. Saudara kaum muslimin jamaah Jumat rahimahumullah, yang mana jam 12 rakaat itu adalah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ummu Habibah ketika mendengar hadis ini, maka dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan sholat sunnah ini selama hidupnya. Bayangkan, istri Nabi, orang paling mulia, dia di surga bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mendengar kalimat ini, langsung tidak meninggalkan sholat ini selama hidupnya. Saudara kaum muslimin jamaah Jumat rahimahumullah. Lalu bagaimana dengan orang yang mengerjakan 2 rakaat sebelum zuhur? Yang tadi 4 rakaat sebelum zuhur. Lalu bagaimana dengan orang yang mengerjakan 2 rakaat sebelum zuhur? Berarti bukan 12 rakaat, berarti 10 rakaat. Itu ada juga riwayat tentang itu. Hadisnya pun sama sahih, diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Jadi dua-duanya dapat dilaksanakan. Kita yang melaksanakan 4 rakaat sebelum zuhur, yaitu pakai hadis dari Ummu Habibah. Sedangkan yang memakai 2 rakaat sebelum zuhur berarti 10 rakaat, maka dia pakai riwayat dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dan selanjutnya, bagaimana dengan qobliyah asar, maghrib dan isya? Ada ataupun tidak? Ada, kata Nabi. Di mana hadisnya? Dalam Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, "Baina kulli azanaini shalah." Nabi Muhammad SAW menyebutkannya 3 kali. Baina kulli azanaini shalah, baina kulli azanaini shalah. Antara azan dan iqamah ada sholat 2 rakaat. Antara azan dan iqamah ada sholat 2 rakaat. Antara azan dan iqamah ada sholat 2 rakaat. Itulah qobliyah asar, maghrib dan isya. Tapi di ujung hadis Nabi berkata, kata Nabi, liman sa'ah, bagi siapa yang mau, siapa yang punya keluangan waktu, badan sehat, laksanakanlah. Saudara kaum muslimin jamaah Jumat rahimahumullah, itulah untuk mengenai membayar qobliyah dan ba'diyah. Selanjutnya kami sedikit di dalam khutbah kali ini akan mengupas sedikit tentang sunnah yang dilakukan imam setelah salam. Saudara kaum muslimin jamaah Jumat rahimahumullah, kalau kita jadi makmum, kita lihat kaki imam. Imam ini ada ajarannya, yaitu sesudah salam, imam ini harus mutar. Mutar ini ada 2 ajaran dari Nabi. Dalam mazhab Syafi'i ada dua. Pertama, mutar 90 derajat. Jadi imam pundak kanan ke makmum, pundak kiri ke kiblat. Imam Ghazali menyuruh 180 derajat, jadi menghadap makmum. Itu Imam Ghazali nyuruhnya hadap-hadapan. Yang 2 ini yang mana saja kita suka ambil. Yang penting imam geser, jangan tidak geser. Saudara kaum muslimin jamaah Jumat rahimahumullah, kalau imam kakinya masih tasyahud akhir,
maka makmum maknanya disuruh ikut terus. Jangan ada yang pergi. Jadi kalau imam kakinya masih sampai akhir, maka makmum maknanya disuruh ikut terus. Jangan ada yang pergi. Tapi kalau imamnya mau menghadap kiblat saja, maka kakinya sila saja atau duduk berdiri. Maksud atau makna dari imam mutar itu adalah bahasa isyarat, bahwa kalau pakai kata-kata, hai makmum, kalau kamu waktu luas tidak buru-buru, pengen wirid berjamaah bersama kami lebih bagus. Kalau kamu lagi buru-buru, punya hajat, mau pergi, silakan. Itulah maksud dari imam mutar. Demikianlah khutbah kita pada hari ini. Lebih dan kurang yang mohon maaf, mudah-mudahan ada kelebihannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.